Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Alangkah indahnya takbir yang digunakan dalam ayat Al-Quran ini. Semua kejayaan dan kemegahan diikuti dengan kemunduran yang berkepanjangan atau bahkan kehancuran yang merupakan konsekuensi dari pilihan yang manusia ambil. Inilah hal yang perlu kita ketahui dan yang tidak diketahui oleh sebagian umat terdahulu atau mereka pura-pura tidak mengetahuinya. Kisah mereka adalah bukti terbaik dari kebenaran Al-Quran. Kisah kita kali ini berkaitan dengan sebuah bangsa, seorang nabi, dan satu kota. Sebuah kota yang agung. Para penduduknya disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang perkasa. Sebuah bangsa yang menjadi perdebatan dalam sejarah, penduduk, serta kota tempat mereka tinggal. Sebuah kota yang mungkin kita akan menyangkanya sebagai kota hayalan karena sedemikian agungnya kota tersebut. Para penduduk kota itu telah berbuat sampai melampaui batas serta berlaku sombong sehingga mereka pun lenyap beserta dengan kota tempat tinggal mereka. Keberadaan mereka pada zaman dahulu masih menjadi salah satu teka-teki sejarah. Siapakah mereka yang disebut sebagai kaum Ad? Serta siapakah yang membangun kota mereka yang dikenal sebagai kota Iram, kota 1000 pilar? Serta bagaimanakah kisah mereka dengan Nabi Hud alaihi salam. Sebagai permulaan, kita harus sebutkan bahwa ada banyak pendapat ulama tentang kisah kaum Ad dan kota mereka, Iram, kota 1000 pilar, dan yang kita ceritakan adalah pendapat dari mayoritas ulama. Menurut sejarawan dan ahli tafsir, garis keturunan mereka bersambung kepada Ad bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam, dan mereka adalah orang-orang pertama yang menghuni bumi setelah banjir Nabi Nuh yang terkenal. Mereka diberikan limpahan oleh Allah SWT dengan berbagai kenikmatan. Tanah tempat mereka tinggal hijau dan subur, air berlimpah, serta mereka memiliki ternak dan hewan peliharaan yang memenuhi penjuru kota mereka. Lebih dari itu, Allah SWT juga memberi mereka hal terpenting yang dimiliki manusia, yaitu kesehatan. Mereka adalah orang-orang yang sehat, kuat, dan dengan kesehatan yang sempurna. Sebaliknya, mereka tidak seperti manusia biasa di zaman kita. Mereka memiliki postur tubuh yang besar, tinggi, kuat, dan tidak memiliki rasa takut. Semua ini adalah ciri-ciri kaum Ad yang membuat mereka menyerbu segala tempat dan memerintah berbagai kerajaan dengan paksa. Dari kekuatan yang mereka miliki ini, serta semua sumber daya yang mereka peroleh dari belahan bumi, mereka dapat membangun segala sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dibangun oleh siapapun. Mereka pun membangun tempat tinggal yang tinggi dan pabrik-pabrik besar untuk mengumpulkan air, serta membangun istana-istana yang tinggi dan melengkapinya dengan segala sesuatu yang menunjukkan kemewahan dan kesejahteraan. Mereka semakin sombong dan membanggakan diri, hingga mereka juga membangun bangunan-bangunan besar di bukit dan gunung, serta bebatuan keras. Anehnya, mereka tidak membangun gedung-gedung itu untuk tinggal di dalamnya, atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan darinya. Tetapi mereka membangunnya hanya untuk tujuan menyombongkan diri, dan menunjukkan kekuatan serta keperkasaan mereka kepada bangsa yang lain. Mereka juga membangun salah satu kota terbesar dan terhebat dalam bidang arsitektur, yaitu kota Iram, kota 1000 pilar. Namun terlepas dari semua kenyataan bahwa Allah SWT telah memberi mereka berkah materi, fisik, dan moral, mereka tetap membangkang dan kufur kepada Allah, serta menyembah sesembahan selain Allah SWT. Kemudian mereka menyembah berhala, dan mereka memiliki 3 berhala, Soda, Sumud, dan Hara atau Haba. Kaum Ad hidup di muka bumi dengan berbuat kerusakan dan kebejatan. Maka Allah SWT pun mengirim seorang nabi ke bangsa itu yang merupakan hal yang tak terelakkan. Allah mengutus kepada mereka seorang laki-laki dari kaum tersebut yang melarang mereka dari perbuatan dosa dan kemusyrikan, serta mengingatkan mereka bahwa segala sesuatu yang mereka dapatkan tidak lain adalah nikmat Allah SWT, dan Dia mampu untuk menghilangkannya dari mereka dalam sekejap mata. Nabi tersebut adalah Nabi Hud alaihi salam. Beberapa sejarawan dan ahli tafsir menyebutkan bahwa nasab beliau adalah Hud bin Shalih bin Qainan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh.
serta garis keturunannya bersambung dengan Syith bin Adam alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam dikenal oleh umatnya karena beliau adalah salah satu dari mereka, dan inilah yang kita temukan secara jelas disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, Hud, Al-A'raf, dan Al-Ahqaf, di mana Nabi Hud alaihissalam disebutkan sebagai saudara laki-laki kaum 'Ad. Nabi Hud alaihissalam disebutkan dalam kitab-kitab perjanjian lama, khususnya dalam teks-teks Yahudi kuno, dengan garis keturunan yang sama, tetapi dengan nama Abir. Nabi yang mulai berdakwah kepada tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala ini, sebagaimana pula yang terjadi pada bangsa-bangsa yang kufur, dihadapkan pada penolakan dan gangguan. Meskipun demikian, Nabi Hud alaihissalam tetap lembut dalam berdakwah kepada kaumnya, dengan perkataan yang baik dan perilaku yang mulia. Nabi Hud alaihissalam senantiasa mendakwai kaumnya. Beliau memotivasi mereka dengan surga yang abadi, serta mewanti-wanti mereka dari azab Allah di dunia ini, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nuh sebelum mereka, dan siksaan di akhirat yang menanti mereka. Terlepas dari semua kekuatan dan keperkasaan yang dimiliki oleh kaum 'Ad, mereka tidak dapat mencelakakan Nabi Hud alaihissalam dengan cara apapun, bahkan sekedar seberat sayap lalat pun. Hal inilah yang oleh para ahli tafsir dianggap sebagai mukjizat Nabi Hud alaihissalam. Bahkan Nabi Hud alaihissalam sampai meminta kepada kaum beliau untuk meminta bantuan kepada berhala dan dewa mereka untuk dapat menyakitinya. Dan tentu saja Nabi Hud alaihissalam tidak terkena apa-apa sedikit pun, karena batu dan kayu tersebut tidak memiliki kemampuan apapun. Allah Ta'ala berfirman, Qala inni ushidullaha wa syadu anni bari'um mimma tusyrikun, min dunihi fakiduni jami'a thumma la tunzirun. Hud menjawab, sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Tuhan-Tuhan selain Dia. Oleh karena itu, lakukanlah semua tipu dayamu terhadapku dan janganlah kamu tunda-tunda lagi. Selama bertahun-tahun Nabi Hud alaihissalam berdakwah, kaum 'Ad terus membangun kota-kota besar mereka, dan yang terbesar adalah kota Iram dengan 1000 pilarnya. Kisah pembangunan kota Iram dengan tiang-tiangnya ini dari dulu sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Pertama, kita akan menyebutkan kisah yang bersumber dari kitab-kitab tafsir dan buku-buku cerita kuno. Lalu kita akan membahas tentang kontroversinya. Disebutkan bahwa nasab kaum 'Ad bersambung dengan seorang raja yang bernama 'Ad, dan setelah kematian sang raja, kekuasaan pun berpindah kepada kedua putranya, yaitu Syadid dan Shaddad. Kedua raja ini melakukan kerusakan dan peperangan, sampai Syadid terbunuh dalam salah satu peperangan, sehingga kekuasaan sepenuhnya diserahkan kepada Shaddad bin 'Ad. Shaddad bin 'Ad ini adalah seorang raja yang perkasa dan kejam, dan tentu saja dia tidak beriman kepada seruan Nabi Hud alaihissalam. Ketika Shaddad mendengar tentang surga Aden yang dijanjikan oleh Nabi Hud alaihissalam bagi orang-orang yang beriman, dia memutuskan untuk membangun sebuah kota yang sebanding dengan surga ini. Dia pun mengajak kaumnya setelah menyelesaikan pembangunannya untuk tinggal di dalamnya dengan maksud bahwa dia telah mendustakan dakwah Nabi Hud alaihissalam. Dan benar saja, Shaddad pun mulai membangun kota yang dia inginkan itu. Dia mengirim tentaranya ke penjuru negeri dan ke kerajaan-kerajaan yang tunduk pada pemerintahannya, meminta semua batu berharga, kayu, logam mulia, dan kekayaan yang tersembunyi di dalam bumi, serta dia mendapatkan apapun yang diinginkannya. Pembangunan kota Iram dimulai. Kota dengan tiang-tiang besar dan pertahtakan batu berharga. Dan demikian pula halnya dengan tembok dan lantainya, sehingga kota itu bertaburan dengan emas dan perak serta dihiasi dengan permata dan zamrud. Tentu saja, Shaddad bekerja keras untuk menyediakan semua sumber air bagi kota besar ini, sehingga sungai mengalir di antara gang-gang dan jalanannya, dan berbagai pohon lebat tersebar di seluruh penjuru kota. Shaddad menerapkan semua aspek kemewahan dalam kotanya itu. Menurut riwayat yang ada, pembangunan kota berlangsung setidaknya selama 10 tahun, dan tentu saja setelah selesainya pembangunan kota itu, atau yang disebut Shaddad sebagai surga tersebut, dia mengundang kaumnya untuk datang dan tinggal di kota Iram, sehingga terjadilah hal yang tidak disangka-sangka. Ada satu hal penting yang perlu Anda ketahui, yaitu kontroversi seputar pembangunan kota Iram ini, di mana sebagian ahli tafsir dan sejarawan berpendapat bahwa kaum 'Ad dan raja yang membangun kota ini adalah kaum Nabi Hud itu sendiri. Sementara yang lain berpendapat bahwa kaum 'Ad yang membangun kota tersebut adalah para keturunan dari sisa kaum Nabi Hud,
yang artinya bahwa kota Iram ini tidak dibangun pada masa Nabi Hud alaihissalam. Namun, kedua pendapat tersebut sepakat bahwa kota yang disebut sebagai kota Iram beserta penduduknya telah mendapat azab dari Allah Ta'ala. Syadad mengumpulkan kaumnya untuk berangkat ke kota yang telah mereka banggakan. Sementara Nabi Hud alaihissalam memperingatkan kaumnya tentang siksaan kaum Ad yang tak terelakkan, yang mana mereka senantiasa menutup telinga terhadap peringatan Nabi mereka. Sampai datanglah ketetapan Allah bahwa siksanya akan segera menimpa kaum Ad. Maka Allah SWT memerintahkan kepada nabinya beserta orang-orang yang beriman bersamanya untuk tidak mendekati kota Iram dan penduduknya tersebut, juga tidak menyentuh apapun darinya, karena kota itu pasti akan binasa. Dan benar, Nabi Hud beserta orang-orang beriman pergi meninggalkan kota itu, sementara pandangan mereka terus menatap kota seraya menanti siksaan yang maha perkasa yang akan segera diturunkan. Sebelum Syadad dan kaumnya memasuki surga mereka, tanda-tanda siksaan mulai nampak. Allah SWT mengirimkan angin kencang yang membuat mereka mencari perlindungan dengan bersembunyi di lubang-lubang yang dalam dan tempat berlindung yang telah mereka gali di bawah tanah. Tetapi angin itu begitu kuat sehingga memporak-porandakan tempat persembunyian beserta orang-orang di dalamnya. Mereka pun meski memiliki tubuh perkasa diterbangkan oleh angin dari satu sisi ke sisi lain bagaikan bulu burung, dan begitu kuatnya tiupan angin tersebut hingga memotong kepala dan tangan mereka sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai riwayat dan tafsir. Angin ini menumbangkan rumah-rumah dan istana-istana megah serta menghancurkan pabrik-pabrik dan gedung-gedung tinggi. Menurut beberapa tafsir, angin ini merupakan angin yang kering, dan dikarenakan hal itu, angin tersebut menjadi terasa sangat panas, yang menghancurkan semua aspek kehidupan di kota kaum Ad, serta menjadikannya bagaikan tulang yang hancur. Angin yang tidak biasa itu berlanjut selama 7 malam 8 hari, hingga akhirnya angin berhenti bertiup dan kota Iram pun terkubur di bawah pasir tebal tanpa jejak yang tersisa. Adapun kaum Ad yang perkasa, mereka pada akhirnya menjadi orang-orang yang kepala dan anggota tubuhnya terputus setelah angin menghempaskan mereka seperti pohon kurma yang kosong. Allah SWT pun menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama beliau dari siksaan yang pedih ini. Terlepas dari semua ini, banyak orang yang ragu tentang kebenaran cerita ini dan bahkan menganggap bahwa kota Iram hanyalah sebatas kota imajinasi legendaris belaka hingga muncullah sebuah penemuan terbesar. Pada awal tahun 1990 Masehi, seorang arkeolog bernama Nicholas Clubb mengumumkan penemuan kota legendaris tersebut. Menurut Nicholas, dia mendapatkan ide pencariannya atas kota yang hilang itu dari sebuah buku karya seorang penulis bernama Bertram Thomas yang berjudul Arabia Felix. Dia berbicara tentang tempat tertentu yang disebut oleh orang Badui sebagai Ubar, di mana penulis melihat peninggalan yang berusia sangat kuno. Nicholas Clubb kemudian melanjutkan pencarian kota ini dengan memulai penggalian dan menghilangkan tumpukan pasir dari apa yang kemudian disebut sebagai legenda pasir, Ubar. Kabar tentang penemuan ini pun menyebar. Deskripsi tentang kota ini dan salah satu kastilnya kemudian ditulis dalam artikel yang diterbitkan di surat kabar Amerika, Time, di mana artikel tersebut mengatakan bahwa kastil yang ditemukan adalah kastil bersisi 8, berdinding tebal dengan menara di sudutnya, dibangun di atas tiang besar setinggi 9 meter dan berdiameter 3 meter. Setelah itu, spekulasi pun dimulai tentang kota ini. Apakah kota tersebut merupakan kota Iram, ataukah sebuah kota legendaris yang berbeda? Sebagaimana kota legendaris lainnya, para sejarawan berbeda pendapat dalam menentukan lokasi kota Iram sebenarnya. Ada yang menyebut bahwa lokasinya berada di Giza, Alexandria, Damaskus, Jabal Ram di Yordania, hingga yang menyebut bahwa lokasinya adalah tempat yang dianggap sebagai lokasi sebenarnya, yaitu Ubar di Gurun Ar-Rub'ul Khali. Tentu, pendapat para ulama dari kalangan kaum muslimin sepakat bahwa kota ini berlokasi di Al-Ahqaf, yang berarti kota pasir yang terlipat. Hal ini berdasarkan pada penyebutannya dalam surat Al-Ahqaf dan hadis yang membahas tentang hal tersebut. Hal yang menarik dari kisah kota ini adalah bahwa penemuan dan penelitian arkeologi telah membuktikan bahwa kota ini adalah sebuah kota yang mendahului masanya dari sisi teknik bangunan dan kemegahannya. Lebih dari itu,
Studi geografis dan geologis daerah di mana barang penemuan ini berada, yaitu di Ubar Ar-Rub'ul Khali, menegaskan bahwa daerah ini dulunya diliputi dengan lahan hijau, sungai, air yang melimpah, dan populasi yang makmur serta aktivitas perkotaan. Namun, badai pasir yang belum pernah terjadi sebelumnya akhirnya mengubur kota ini beserta para penghuninya yang mengubah wilayah itu menjadi gurun tandus. Inilah sebuah kisah yang memperingatkan kita bahwa akibat dari kesombongan dan berbangga pada kekuatan diri akan membawa malapetaka, serta bahwa Allah terkadang memberi tenggang waktu tetapi tidak mengabaikan, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui segalanya. Kisah kaum 'Ad dan kota Iram tersebut disebutkan dalam beberapa surat di Al-Quran. Kita menemukan penyebutannya dalam surat Al-Ahqaf, Al-Haqqah, Asy-Syu'ara, Hud, Al-A'raf, dan Al-Fajr. Allah Ta'ala berfirman, وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Nuh dan melebihkan kamu dalam penciptaan berupa tubuh yang tinggi, besar, dan kuat. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Allah SWT juga berfirman, وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ingatlah saudara kaum 'Ad yaitu Hud ketika dia memperingatkan kaumnya yang tinggal di lembah Ahqaf. Sungguh telah berlalu para pemberi peringatan sebelum dan setelahnya. Dia berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir nanti kamu ditimpa adab pada hari yang besar. Allah Ta'ala juga berfirman, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. Sedangkan kaum 'Ad telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Ia menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk bagian dalamnya. Adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Allah Ta'ala juga berfirman, وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ. Begitu pula kami meninggalkan pada kaum 'Ad tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengirim kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak meninggalkan apapun pada semua yang dilandanya, kecuali menjadikannya bagai tulang yang hancur.